Ribuan warga Lombok Timur yang mengaku keturunan dan jamaah Tuan Guru Haji Ali Batu berunjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu pagi. Masa diterima Bupati serta Kapolres Lombok Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Demonstran mendesak Pemda dan aparat mengusut tuntas dugaan ujaran kebencian Mizan Qudsiyah dalam salah satu ceramahnya. Kita walaupun ngaku tokoh seni dan keluarga besar Tuan Guru Haji Batu merasa terusik dengan statement, apalagi sebuah tukilan. Menukil barang sesuatu yang kotor yang jijik pendidikan adalah sebuah pemikiran seorang yang paham agama yang malah menuju pada kebodohan. Itu yang kami minta pengawalan dari pemerintah. Saat ini Ustadz Mizan Qudsiyah telah ditahan polisi demi keamanan dirinya dan untuk mempermudah proses penyidikan. Polisi meminta masyarakat tenang dan tidak main hakim sendiri. Pada Tuan Guru, saya mempersilahkan saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Penegak hukum saat ini sedang bekerja dan silakan nanti ikuti perkembangannya, akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Gelombang protes dan aksi massa beberapa hari belakangan muncul di Nusa Tenggara Barat. Menganut agama Islam. Usai Ustadz Mizan Qudsiyah diduga menghina makam leluhur dalam salah satu ceramahnya. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Mereka protes penentuan tarif oleh perusahaan aplikator yang dinilai kian anjlok. Massa yang terdiri dari kumpulan pengemudi ojek online berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Mereka menggelar aksi dan menuntut sejumlah hal kepada perusahaan aplikator sekaligus pemerintah. Massa memprotes tarif per kilometer yang dinilai semakin murah, padahal pengemudi harus membeli bahan bakar minyak. Waktu awal tarif per kilo 4.000, ya. Sekarang per kilo 2.000, nggak masuk akal. Kalau UMR tiap tahun naik, masa tarif tiap tahun turun? Harga BBM tiap tahun naik, ya. Masa tarif turun terus? Kemudian perjanjian kemitraan pun sampai hari ini dibuat secara sepihak. Dan mitra semua wajib tanda tangan, kalau nggak putus mitra. Selain itu, pengunjuk rasa juga menuntut kejelasan payung hukum status kemitraan. Akibat aksi ini, polisi memberlakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kemacetan. Tim Liputan iNews melaporkan. Massa gabungan buruh, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat Banten kembali berunjuk rasa di depan kantor pusat pemerintahan Provinsi Banten siang tadi. Mereka meminta Gubernur Banten merevisi besar upah minimum kabupaten di Banten tahun 2022 seperti yang sudah dilakukan DKI Jakarta dan Jawa Barat. Konvoi kendaraan massa buruh dari berbagai serikat pekerja Indonesia bersama mahasiswa dan elemen masyarakat memenuhi jalanan menuju kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten KP3B di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kota Serang, Banten. Setibanya di depan KP3B, massa langsung memblokir jalan dan memasang spanduk tuntutan mereka. Dalam orasinya, massa meminta Gubernur Banten Wahidin Halim merevisi upah minimum kota kabupaten 2022 yang sudah disahkan karena tidak sebanding dengan kebutuhan ekonomi saat ini. Kenaikan UMP, karena kita sadari bahwasanya kenaikan UMP sekitar 1,09% ini tidak bisa
menjamin kebutuhan buruh, karena kita melihat kenaikan inflasi dan kebutuhan pokok yang menjadi dasar kebutuhan masyarakat Indonesia sekarang justru naik pesat, dan ini juga buruh menuntut agar bagaimana UMP dinaikkan. Namun lagi-lagi justru tidak direspon dengan baik oleh pemerintah daerah Provinsi Banten, yang dimana mencirikan sifat arogansi dan tidak ataupun anti demokrasi, di mana responnya sangat membuat provokasi kepada masyarakat. Selain revisi UMK 2022, massa juga mendesak gubernur mencabut laporan ke polisi atas aksi buruh menduduki ruang Gubernur Banten beberapa waktu yang lalu. Di saat bersamaan, kuasa hukum Gubernur Banten Asep Abdullah Busro mendatangi Polda Banten untuk mencabut laporan Gubernur Banten atas aksi buruh menduduki ruang kerjanya saat demo 22 Desember 2021 yang lalu. Pencabutan laporan diawali dari itikat baik massa buruh yang menyampaikan permintaan maaf, baik tertulis ataupun langsung. Namun beliau menghimbau agar pelaksanaan rekan-rekan buruh itu aksi demo tetap mengacu pada peraturan hukum yang berlaku, tetap menjaga ketertiban umum, ya, kemudian tidak melanggar hukum serta tidak melakukan tindakan anarkis. Selanjutnya, Polda Banten akan segera memproses pencabutan laporan dan menghentikan penyidikan terhadap 7 buruh yang dilaporkan dalam kasus ini. Ini laporannya sudah dicabut dan kami akan segera memproses berdasarkan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2001 tentang penyelesaian perkara melalui jalur restoratif justice. Lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, kepada Pak Kapolda, kepada Pak Dirut yang telah mencoba mencarikan kata-kata, memberikan motivasi jalan keluar supaya ini tidak berlanjut sampai ke pengadilan. Dalam kesempatan itu, pihak Gubernur Banten dan pihak buruh juga menandatangani kesepakatan damai agar ke depan tidak ada lagi tindakan anarki dalam aksi penyampaian aspirasi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam OTT itu sejumlah pihak swasta turut ditangkap dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh KPK. Wali Kota Bekasi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Bekasi. Dalam OTT itu, tim Satgas membekuk penyelenggara negara pihak swasta. Wakil Ketua KPK Ali Gufron membenarkan adanya OTT tersebut. Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan di wilayah Bekasi, Jawa Barat sekitar jam 13 sampai 14 siang ini. Sementara ini kami sedang melanjutkan pemeriksaan agar lebih terang. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. KPK memastikan pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan politikus Partai Demokrat yang juga pegiat media sosial Ferdinand Hutahean menjadi sorotan setelah cuitannya tentang Tuhan dianggap membuat kegaduhan. Tagar "Tangkap Ferdinand" menggema di Twitter dan ada yang melaporkannya ke polisi. Cuitan mantan politikus Partai Demokrat yang kini menjadi pegiat media sosial Ferdinand Hutahean membuat gaduh media sosial. Cuitannya di Twitter dianggap menyinggung umat Islam. Belakangan Ferdinand menyampaikan klarifikasi maksud dari cuitannya. Yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu. Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter, di media sosial bahwa saya sedang down. Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya, antara pikiran dan hati saya. Pikiran saya menyatakan, "Hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah." Tetapi kemudian hati saya berkata, "Hei kau tidak, Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu." Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Walau telah memberi klarifikasi, tanda pagar atau tagar "Tangkap Ferdinand" terlanjur menggema di Twitter. Tak hanya itu, imbas dari cuitannya Ferdinand dilaporkan oleh Ketua Brigade Muslim Indonesia di Sulawesi Selatan, Zulkifli.
didasari karena adanya kekhawatiran kami terjadinya kembali ujaran-ujaran kebencian yang bisa menyasar agama-agama tertentu atau konflik yang bernuansa agama. Ini didasari karena postingan dari beliau ini kami anggap sesuatu yang sangat mengandung unsur sara. Tak hanya di Sulawesi Selatan, akibat cuitannya Ferdinand juga dilaporkan aktivis pemuda ke Bareskrim Polri. Sementara itu, setelah meminta maaf dan membuat klarifikasi, Ferdinand telah menghapus cuitannya yang kontroversial. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Brigade Muslim Indonesia Sulawesi Selatan, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) juga melaporkan mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahean ke Bareskrim Polri. KNPI menilai tulisan Ferdinand mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama serta berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia, Haris Pertama, melaporkan Ferdinand Hutahean ke Bareskrim Polri atas tulisannya di media sosial Twitter yang mengandung ujaran kebencian dan penistaan agama. Meski Ferdinand sudah memberikan klarifikasi, KNPI meminta Polri tetap memproses hukum Ferdinand. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, laporan KNPI atas terlapor Ferdinand Hutahean sudah diterima dan akan segera ditangani. Kita akan saudara Ferdinand Hutahean karena telah melakukan perbuatan ya di Twitter, di akun Twitter Ferdinand Hayan 3 yang kita anggap itu sudah membuat gaduh dan mencederai persatuan dan kesatuan di negara yang kita cintai. Dan tentunya hal ini akan didalami serta ditindaklanjuti. Demikian teman-teman, update berikutnya akan kami sampaikan berikut. Terima kasih. Pemirsa, bukan kali ini saja tulisan Ferdinand Hutahean menimbulkan gaduh. Mulai dari serangan ke Partai Demokrat usai dirinya mengundurkan diri, cuitan infrastruktur langit yang menyindir Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga kritikan kepada Presiden Joko Widodo. Mantan kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahean kembali jadi sorotan usai menulis tentang Allahmu lemah harus dibela di Twitter. Namun tak hanya itu, sebelumnya aksi Ferdinand kerap mendulang ragam tanggapan warganet. Ferdinand yang bergabung di partai berlambang Mercy sejak tahun 2017 pernah mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Besutan Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengaku sudah tak satu pemikiran lagi dengan sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Pada Mei tahun lalu, Ferdinand pernah mengkritik Presiden Joko Widodo terkait pelonggaran pembatasan sosial berskala besar. Menurutnya, sebelum pelonggaran PSBB sudah terjadi relaksasi di lapangan. Ferdinand juga pernah membuat heboh dengan kicauannya mengenai infrastruktur langit 2019 lalu. Cuitan itu dinilai menghina Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sebelumnya, istilah ini dilontarkan Ma'ruf Amin untuk merujuk proyek telekomunikasi Palaparing saat debat Pilpres. Tahun 2018, Ferdinand walk out dari Rapimnas Partai Demokrat saat Presiden Jokowi berpidato. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kekecewaan pada Jokowi yang belum memenuhi janji-janji politiknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk kedua kalinya dalam persidangan, kata sopan menjadi alasan seorang terdakwa mendapat keringanan hukuman. Setelah Rachel V-nya, kini Gaga Muhammad dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan Laura Anna lumpuh hingga akhirnya meninggal. Saudara juga dituntut agar dipidana penjara selama 4 tahun 6 bulan. Gaga Muhammad dituntut 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara dalam kasus kecelakaan yang menyebabkan selebgram Laura Anna luka berat. 2 tahun bertahan dan berjuang mendapat keadilan atas kecelakaan yang menimpanya hingga lumpuh, Laura Anna meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2021 lalu. Gaga terbukti lalai saat mengemudikan mobil dalam kondisi mabuk.
Jaksa penuntut umum merinci beberapa hal yang meringankan tuntutan terdakwa. Salah satunya karena Gaga dinilai sopan selama proses persidangan berlangsung. Gaga juga dinilai telah menyesali perbuatannya. Usianya yang muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari, bahkan turut menjadi alasan JPU meringankan hukuman Gaga. Oh ya, aku kurang ngerti soal hukum, cuman kalau 4 tahun buat aku kurang sih. Aku ngedengar mungkin 10 tahun. Sidang lanjutan Gaga Muhammad diagendakan pada tanggal 10 Januari 2022 dengan agenda pembacaan pledoi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus konfirmasi Omikron di Indonesia terus bertambah. Per 4 Januari terdapat tambahan 92 kasus baru COVID-19 varian Omikron. Kasus didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Kementerian Kesehatan mencatat ada 92 kasus konfirmasi baru COVID-19 varian Omikron pada 4 Januari 2022. Total kasus Omikron di Indonesia kini menjadi 254, terdiri dari 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional dan 15 kasus transmisi lokal. Dari 254 kasus itu, sebagian sudah sembuh dan diperbolehkan pulang. Saat ini pasien Omikron yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 136 orang. Saat ini dirawat 136 dan mereka adalah berasal dari repatriasi dari Saudi Arabia. Ada perjalanan dari Saudi Arabia ada 40, perjalanan dari Turki ada 38, perjalanan dari Malaysia ada 12, dan perjalanan dari Amerika Serikat ada 11, dan dari Uni Emirat Arab ada 10. Lain-lainnya dari negara lain jumlahnya sekitar di bawah 10. Guna mencegah dan mengendalikan penyebaran Omikron, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat edaran. Di antaranya penyamaan persepsi dalam penata laksanaan pasien konfirmasi positif COVID-19, mendorong daerah untuk memperkuat kegiatan testing, tracing, treatment, serta aktif memantau klaster-klaster baru COVID-19 dan berkoordinasi dengan pusat bila ditemukan kasus konfirmasi Omikron. Selain kesiapan dari segi sarana dan prasarana kesehatan, kewaspadaan individu harus terus ditingkatkan untuk menghindari potensi penularan Omikron, yaitu protokol kesehatan 5M dan vaksinasi. Tim Liputan iNews melaporkan.